Shalom, puji Tuhan, hari ini kita memasuki kembali merayakan hari Pantekosta, di mana Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita supaya kita bersama dengan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kami akan memulai kembali firman Tuhan di hari Pantekosta ini. Biar Tuhan selalu menolong kami supaya kami mengerti jalan-jalan Dia Bapa. Biar kiranya Tuhan tolong, biarpun kami ibadah di rumah masing-masing masih tetap Tuhan, tetapi kuasa-Mu tetap akan menolong buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami akan mendengar firman-Mu dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan memasuki kembali di dalam hari Pantekosta. Kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan dan harusnya kita berdoa 10 hari ya saudara. Tetapi karena keadaan demikian ini ya, jadi kita tidak bisa untuk berkumpul lagi untuk doa 10 hari. Tetapi kita boleh menikmati doa selama 10 hari di rumah kita masing-masing, dan kita juga menikmati berkat Tuhan. Sebab itu saudara, kalau ada doa di gereja 10 hari itu memang diuji tentang kesetiaannya. Apa kita sampai 10 hari datang, apa kita tidak datang ya saudara. Tapi itulah kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita belajar yang sedikit-sedikit aja susah ya untuk kita lakukan ya saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan melakukan dengan begitu indahnya, urutannya begitu baik ya saudara. Dari kelahirannya ya, dari kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangannya yang lagi kita tunggu, dan hari Pantekosta hari ini. Puji Tuhan, kita akan mendengar kembali firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 yang dikatakan demikian ya saudara. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di sana di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Nah, sebab itu saudara, di sini kita lihat bagaimana firman Tuhan ya, datang Roh Kudus saudara seperti tiupan angin yang keras sekali ya. Sebab itu kalau kita ingat angin itu ya saudara, kita ingat juga waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana tulah yang 10 itu kan dibawa ya dengan angin yang besar ya saudara. Jadi Tuhan begitu indah ya perbuatannya, ajaib ya saudara. Dan hari Pantekosta juga demikian ya, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk apa saudara? Untuk memberikan kita kekuatan ya, untuk memberikan kita mengerti jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Sebab itu kita bersyukur ya saudara kepada Tuhan. Hari Pantekosta, hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Di sini mereka kumpul dan mereka sehati ya untuk berdoa, dan akhirnya mereka mendapatkan kuasa itu saudara. Kalau kita tidak mencari, tidak mungkin kita akan mendapatkan kuasa itu ya saudara. Begitu juga saya waktu mencari Roh Kudus saudara, harus saya kumpul, harus fokus ya kepada Tuhan ya saudara. Jadi pikiran kita, hati kita tetap itu memandang kepada Tuhan. Nah, disitulah Roh Kudus akan turun di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal juga saudara ya, supaya jaga hati ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati ini perlu saudara untuk kita menjaganya ya, karena kita itu datang kepada Tuhan dengan motivasi yang baik itu saudara ya. Kita supaya hati kita bersih dan pikiran kita bersih, dan di situ kuasa Roh Kudus bisa turun ya saudara. Kalau pikiran kita masih tidak tertuju kepada Tuhan ya, susah untuk mendapat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa kita dapati asal kita siap sedia untuk diberikan oleh Tuhan. Nah, sebab itu saudara, di sini dikatakan ya, murid-murid Tuhan berkumpul dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa-bahasa yang lain ya, yang mereka juga tidak mengerti. Tapi orang-orang katakan yang berkumpul di situ, mereka sedang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak mengetahui ya saudara. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang siap untuk menerimanya.
Nah sebab itu biar saudara dan saya, mari kita siap saudara. Biarpun kita tidak kumpul di gereja, tidak bersama mencari Roh Kudus, tapi kita di rumah, ya kita cari Roh Kudus dengan kesendirian saudara, dengan keberadaan saudara. Terus ya pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita Roh Kudus itu, ya saudara. Karena Roh Kudus itu kan untuk memberikan kita kekuatan, ya. Seperti kalau kita membeli rumah ada materai gitu ya saudara. Jadi itu cap yang diberikan. Dan Tuhan juga mau memberikan kepada kita supaya apa saudara? Supaya kita kuat, ya. Supaya kita bisa menghadapi apapun juga di dalam dunia ini. Jadi itu memang Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita, asal kita mau siap gitu untuk mendapat Roh Kudus. Nah sebab itu saudara dan saya, di sini Tuhan mencurahkan Roh Kudus dari langit, ya, suatu bunyi yang seperti artinya tiupan angin yang kencang sekali, dan mereka semuanya berkata-kata dengan Roh Kudus, ya. Saya ingat juga waktu di sekolah kita kumpul, kita mencari Roh Kudus, ya saudara. Beberapa murid siap semuanya, ya saudara. Dan begitulah Roh Kudus turun, kita semuanya bisa mendapat Roh Kudus, ya saudara. Siapa yang siap itu yang mendapat. Nah sebab itu biarlah saudara dan saya pada hari-hari ini, hari Pantekosta, hari yang dicurahkan Roh Kudus buat kita. Mari kita siap, biar saudara di rumah siap dengan firman Tuhan. Saudara doa sebentar, biar Roh Kudus akan turun kepada saudara dan saya kembali. Ya saudara, sebab itu kita bersyukur Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi hari Pantekosta itu Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus, ya saudara, seperti angin yang keras itu ya, yang bisa menggoncangkan dalam kehidupan kita, dan juga memberi kita nyala api, ya, api Roh Kudus itu yang berkorban, bernyala-nyala di dalam hidup kita, ya. Jadi biarlah saudara dan saya supaya kita terus memandang kepada Tuhan, dan Tuhan terus akan menolong buat kita. Sebab itu kita penting mendapat kuasa Roh Kudus yang bisa artinya memberikan kita kekuatan, ya. Kita tetap artinya ada, ya, di dalam Tuhan, ya. Nah sebab itu di sini dikatakan, ya, setelah mereka penuh Roh Kudus, murid-muridnya ini mulai, ya saudara, berani mereka. Petrus berkhotbah, begitu banyak dia mendapat jiwa-jiwa, ya, dimenangkan. Nah sebab itu Roh Kudus terus menolong dan memberikan kita, ya. Biar Roh Kudus sudah padam, kita cari lagi, kita kuat lagi, kita menyala lagi, ya saudara, untuk kita bisa melayani Tuhan kembali. Nah sebab itu biarlah saudara dan saya, kita terus maju untuk terus kita melayani Tuhan, dan kita terus meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus ini selalu memberikan kepada kita, dan kita bisa artinya, ya, mengalami hal-hal yang mujizat yang daripada Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan kita juga menerima, ya saudara. Kalau kita nggak menerima, kita susah, tidak bisa mendapatkan kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan kapan saja bisa diberikan kepada kita, asal kita tetap datang dan percaya kepada Tuhan, dan kita meminta, mencari, ya saudara. Seperti orang tua juga kan selalu memperhatikan anaknya, ya saudara, dan anaknya juga nggak minta juga, orang tua sudah tahu dia pasti memberikan, ya. Sebab itu biarlah saudara dan saya, Allah juga pasti akan memberikan Roh Kudus, apalagi kita minta, ya. Itu Roh Kudus waktu kita percaya Tuhan udah diberikan kepada kita, tetapi ya itu belum berfungsi sekali gitu saudara. Nah setelah berfungsi itu, nah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, baru Roh Kudus itu berfungsi di dalam hidup kita. Kita berani, kita juga artinya mau menjadi saksi, membawa terang Injil Tuhan kemana-mana gitu saudara. Kita tidak takut lagi apapun yang kita hadapi, ya. Seperti murid-murid Tuhan Petrus juga nggak takut lagi untuk menghadapi orang, ya. Malah Petrus katakan lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dulu Petrus takut kepada manusia saudara. Waktu Yesus disalib dia takut. Dia rasanya mau lari gitu, ya, karena melihat kenyataan yang tidak bisa menerima gitu, ya, Petrus saudara. Tapi waktu itu setelah Petrus ditegur oleh Tuhan, dan akhirnya saudara Petrus berubah, ya, sampai boleh dikatakan sampai 180 derajat dia berubah, dan Petrus berani sekali, ya saudara, menyaksikan Tuhan, bagaimana kita harus taat kepada Tuhan, harus mengikuti jalan Tuhan, bahkan kita harus berbuat yang lebih baik lagi bagi Tuhan, ya saudara. Jangan kita takut saudara, pasti berkat itu akan mengikuti kita, ya saudara. Jangan kita melayani Tuhan apa yang kita mau pakai. Dulu mama saya begitu saudara, waktu saya mau melayani Tuhan, waktu saya mau melayani Tuhan, mama saya kata, kita mau makan apa?
ya saudara, mau punya apa gitu, seolah-olah takut gitu saudara. Tapi setelah saya jalani saudara, malah saya yang banyak memperhatikan orang tua saya dari saudara-saudara saya yang lain. Nah itulah saudara perubahan Tuhan yang merubah hidup saya. Ya saya bisa mengasihi orang tua saya bisa memberikan makanan, ya biar saya nggak makan, biar buat orang tua saya makan gitu saudara ya. Sampai saya bawa dari Surabaya itu apel 1 saudara. Sampai saya bawa pulang sampai ke Serang gitu saudara. Saya kasih buat mama saya. Karena apel dulu kan susah, nggak gampang gitu saudara ya. Tapi sekarang kan banyak apel juga bisa kita beli kan. Itu tahun-tahun yang susah. Sedangkan di asrama aja saya makan jagung yang busuk-busuk. Jagung ya saudara, dan jagung itu juga harus dicuci dengan kapur ya saudara, baru kita bisa makan dengan kelapa dicampur. Itu masa-masa susah tahun tahun 19 ya, artinya 1968 ya saudara. Jadi masih susah ya, uang 1000 itu jadi 100 ya. Nah itulah saudara kesusahan, tetapi sekarang kita melayani Tuhan enak ya saudara, tidak terlalu susah. Saya juga artinya beberapa hari ini nggak dapat persembahan, tapi Tuhan kirim saudara ya. Tuhan itu lebih mengerti daripada kita. Nah sebab itu Tuhan selalu menjamin di dalam setiap kehidupan kita. Nah sebab itu kejadian apapun pada saat ini saudara, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan ya. Masing-masing kita ini lagi berjuang saudara, lagi minta perlindungan Tuhan. Kita juga tidak tahu kapan kita seperti yang lain gitu, artinya kena corona gitu saudara ya. Kita pun nggak tahu ya. Kita juga lagi berjuang, lagi berdoa, terus minta perlindungan Tuhan. Nah inilah kuasa Roh Kudus selalu mengingatkan kita supaya kita terus meminta kepada Tuhan. Kita berjuang terus saudara. Udah nggak usah kita pikirin yang lain. Kita pikirin bagaimana Tuhan terus melindungi kita, menjaga kita, menolong kita di mana kita berada. Ya saudara, karena saat-saat ini kita nggak tahu. Kematian begitu gampang sekali saudara ya. Rasanya orang lagi olahraga aja atau jatuh meninggal gitu saudara ya. Waktu kejadian di Monas itu kan kita nggak tahu itu di yang jualan apa di toko 3 itu ya. Nah sebab itu saudara, biarlah kita saat-saat ini mari ya di dalam kita mencari kepenuhan Roh Kudus, terus kita cari, kita mendapatkannya, dan kita juga pakai, kita gunakan kuasa Tuhan itu untuk menolong kita menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, biarlah saudara firman Tuhan pada siang hari ini, pagi hari ini boleh menolong saudara dan saya supaya kita giat lagi melakukan pekerjaan Tuhan ya. Jangan kita artinya jemu-jemu untuk berbuat baik ya. Jadi kita terus mau berbuat baik, apa yang kita bisa kita mau melakukannya ya saudara. Kita belajar semuanya. Kalau yang baik itu harus belajar saudara. Kalau yang tidak baik itu gak usah belajar, itu nanti dapat sendiri ya. Memang kita manusia kan cenderungnya begitu ya saudara. Gak diajar aja yang gak baik itu langsung spontan bisa keluar. Kalau diajar yang baik itu suka lama sekali ya kita berbuatnya. Nah inilah saudara firman Tuhan selalu menolong ya. Jadi mereka penuh dengan Roh Kudus ya. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, dan mereka mulai ya melakukan pekerjaan itu saudara. Mereka mulai berjalan dan mereka mulai menjadi saksi, menjadi terang, membawa kabar keselamatan. Karena inilah yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup kita, supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat ya saudara buat orang lain. Karena masih banyak yang harus kita mengkabarkan Injil ini, yang harus kita memberikan kekuatan kepada yang lain, dan juga kita harus mendoakan juga kepada yang sakit ya saudara. Karena kita menjadi pendoa syafaat itu lebih baik ya, karena kita tahu upah kita nanti besar di surga ya saudara. Puji Tuhan, biar Tuhan menolong di hari Pentakosta memperingati kita kembali, supaya kita meminta kepada Tuhan kuasa Roh Kudus yang sudah artinya selama 1 tahun ini saudara ya, mungkin ada kepadaman, ada masalah. Nah sebab itu kita minta lagi supaya Tuhan memenuhi kembali hati kita dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan bekerja kembali di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita ya masa-masa sulit ini. Tetapi kita terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati ya saudara. Hari
hari-hari ini saya tetap saudara banyak diserang, sebetulnya suka ke Jakarta karena saya suka ikut kebaktian ya, biar saya mendapat artinya firman Tuhan kembali seperti api dicas lagi gitu saudara ya. Jadi sekarang banyak diserang, saya bisa menikmati berkat Tuhan diserang ya, sebab itu apapun yang terjadi saya boleh nikmati berkat Tuhan ya. Tuhan selalu baik menolong apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak tinggalkan buat kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Ya saudara, kita akan kembali lagi untuk minggu-minggu depan. Kita akan kebaktian lagi di gereja. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersaksi untuk Tuhan. Bahkan kita bisa mendengarkan firman Tuhan kembali. Ya supaya semuanya keadaannya boleh seperti artinya keadaannya boleh stabil kembali ya saudara, supaya kita doakan terus biar virus corona ini boleh cepat berlalu ya. Kalau ingat kita waktu bangsa Israel keluar itu kan dikirim katak, dikirim belalang, tapi begitu berdoa lalu Tuhan singkirkan lagi itu sampai bersih semuanya ya, tidak ada sisa pun, sedikit satu pun tidak ada sisanya. Ya sebab itulah kuasa Tuhan ya. Kita juga minta seperti itu supaya Tuhan membersihkan virus corona ini, tidak ada satupun ya, kematian pun kalau bisa udah di stop ya, biar Tuhan yang penuh kemurahan yang akan menolong masalah-masalah susah ini ya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita akhiri ibadah kita pada saat ini, kita bersyukur supaya Roh Kudus menjadi berkat buat kita ya. Sebagai ayat penutup itu yang saya katakan saudara, supaya jaga hati kita ya, karena hati itu sangat perlu ya di dalam kehidupan kita ya. Di sini dikatakan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan ya. Jadi supaya saudara jaga hati kita, supaya hati kita ada terpancar kehidupan untuk menghidupkan orang lain lagi. Mungkin orang lain sudah mati rohaninya, kita hidupkan kembali mereka ya. Mungkin mereka lagi kesusahan, kita juga akan doakan mereka supaya Tuhan akan memberkati mereka kembali ya. Jadi berkat-berkat Tuhan terus akan menyertai saudara dan saya. Yang pertama kita minta berkat kesehatan ya, dan juga kalau kita sehat kita bisa bekerja dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Mari saudara, kita akan nyanyikan satu pujian itu, Roh Kudus Kau hadir di sini ya. Biar Roh Kudus akan hadir di tempat kita, biar Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Kau
besar buat kami. Sebab itu mari hari-hari yang kami hadapi Tuhan, selalu maut yang ada di depan kami, tetapi kami bersyukur Allah sudah melewati maut itu ya Bapa. Kami hidup karena kasih-Mu, kami hidup karena kuasa-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua anak-anak-Mu sidang jemaat-Mu lebih dekat lagi kepadamu, lebih mengerti jalan-jalan-Mu Bapa. Biar mereka boleh takut kepada Tuhan, menghargai Tuhan jam-jam ibadah ya Bapa. Biar mereka boleh tetap setia kepadamu, takut kepadamu. Tidak dia takut kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Biar semua sidang jemaat boleh Tuhan mereka terus mengingat kasih-Mu di Kalvari, kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada batasnya ya Bapa. Oh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kembali hari naik kena hari Pantekosta ini ya Bapa. Sebab itu biar Roh Kudus memimpin kembali buat kami. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biar Kau pakai mereka semuanya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami menyerahkan semua dan semuanya. Segala puji dan hormat syukur kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Maka sekarang saudara pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih, amin. Tuhan memberkati.